Udah mulai di-record ya, teman-teman? Gimana tadi? Diskusi sampai mana? Jadi di antara 7 ini akhirnya mau pilih yang Nah, kalau itu kita sepakatin bareng-bareng mungkin. sepakatin bareng-bareng. Yang lebih gampang untuk ada sisi pro dan kontranya yang mana ya? Benturan kepentingan dalam pengadaan mungkin. Isunya bisa jadi keluarga memiliki perusahaan mitra pemerintah, terus pejabat yang tetap jadi pengurus partai, atau gimana gitu mungkin. Tahu. Kalau Gratifikasi. gratifikasi. Gratifikasi Ini itu. Sepertinya kayak yang dibilang Mbak Tita tadi juga sih sebenarnya. Iya. Kita kayaknya sama-sama sepakat ini tuh hal-hal yang tidak baik untuk dilakukan ya. Iya, makanya itu. Maksudnya yang tidak ada toleransinya gitu kan. Tidak ada toleransi dari itu semua. Terus nanti kan itu kita bakal jadi pakai USG ini kita tentuin prioritasnya yang mana, yang hasil prioritas itu baru nanti kita bahas belakangnya. Nah, tapi itu yang pro kontranya. Kalau Yang bisa dari dijadiin isu, pro kontra apa ya? kalau misalnya kita dari isu sih yang berkembang sejauh ini kan satu hukuman ya, hukuman mati. Terus yang kedua ini pegawai KPK diangkat jadi ASN kan. Nah, itu satu. Itu pro kontra juga kan ya? Iya. Sama apa dia? Itu sih dua itu sih yang ku pahamnya kasus yang pro kontra. Kalau yang di realnya ya. Kalau aja kita masukin jadi isu gimana? Jadi isu pertama yang iya, nanti. Oke. Nanti baru kita masukin prioritas ya. Iya, baru nanti kita tentuin prioritas yang mana yang bakal jadi. Mungkin bisa dibantu Mbak Rahmi. Gimana? Jadi yang Sorry tadi agak hilang. Isu-isu yang tentang terkait korupsi yang tadi sudah dibahas sama siapa tadi, Mas Kelvin dan Mas Adriansa. Mungkin saya tambahkan sedikit kalau isu pro dan kontra. Mungkin saya kan sebelumnya KPK itu sebagai top atau bisa dibubarkan atau bisa dia tetap menjadi lembaga yang permanen. Kondisinya pada saat itu dia belum ada dewan pengawas. Namun pada saat RUU KPK tahun 2019 itu ada ini usulan untuk penambahan struktur di organisasi KPK itu bisa juga dijadikan pro dan kontra sih menurut saya, karena kewenangan untuk OTT bagi pegawai ataupun pejabat-pejabat KPK itu harus mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas atau gimana. Itu sih saya tambahan aku. Itu bagus sih Mas untuk jadi isu yang dibahas. Tapi kalau dibuat kalimatin supaya bisa masuk ke kolom isu ini, kalimatnya mungkin bisa dipersingkat atau gimana ya sana kayak? Intinya Mas. Gimana ya redaksi katanya? Coba boleh diulangin Mas, biar kita bisa bantu. Intinya kan waktu pada saat tahun 2019 itu isunya ada penambahan struktur pegawai atau struktur di organisasi yang sebelumnya nggak ada dewas atau dewan pengawas, akhirnya ada dewas gitu. Maksudnya itu dijadikan pro atau kontra.
perlukah adanya dewan pengawas ataukah tidak perlu adanya itu dewan pengawas. Berarti saya keberadaan dewan pengawas untuk KPK keberadaan KPK, dewan pengawas benar. bagi kewenangan terhadap kewenangan KPK gitu mungkin ya. Ya, kurang lebih kayak gitu. Oh, dewan pengawasnya ini tapi sifatnya lebih ke kontrol, mengawasi secara internal KPK sendiri. Iya, mengawasi ya benar, secara internal. Oh, oke. Ini tuh udah ada ininya ya, udah ada isunya gitu. Tapi kalau boleh saya kasih saran, baiknya ini aja sih isu yang kita angkat terkait hukuman mati. Ya, itu lebih simpel daripada kita bahas lagi isu pro dan kontra, itu memakan waktu menurut saya. Tapi saya kembalikan ke teman-teman lagi. Ya, saya setuju sih kalau kita bahas soal hukuman mati koruptor aja, karena mungkin sudah banyak yang familiar juga kan dengan isu ini. Kalau mau bahas soal ASN di KPK, ini kita perlu baca lagi undang-undang ASN dan kenapa mereka nggak bisa di KPK. Mungkin banyak yang masih nggak familiar dengan isu ini. Oke. Itu kalau pertimbangan. Ya, mungkin bisa dibuat beberapa. Beda-beda juga ini ya. Nah, itu mungkin bisa, kan ini makanya kita bikin beberapa isu kan, ya nanti salah satu isunya itu hukuman mati. Nah, betul. Hukuman mati itu nanti akan kita menangkan jadi prioritas supaya kita bahas berikutnya. Iya, yang penting sekarang isi isunya dulu aja gitu. Waduh, manipulasi nih. Berarti itu bisa dimasukkan, langsung dicatat tadi ya, yang ASN sama hukuman mati berarti udah masuk tuh dua. Berarti gini, berarti ya, yang kita omongin di sini itu isunya itu terkait dengan penanggulangan korupsi. Bisa gitu mungkin hukuman. Iya kan? Hukuman mati, terus kayak adanya koruptor. Iya, pemiskinan koruptor, terus adanya dewan pengawas internal, terus mungkin bisa jadi tentang apa tuh namanya, remisi. Itu boleh. Remunerasi si ASN-nya kayak gitu. Iya, remunerasi dari sisi ASN-nya untuk menghindari korupsi gitu. Nah, kalau gini kan jadi lebih terarah. Terlalu biar nggak mencabang kemana-mana gitu. Nanti salah satunya itu yang hukuman mati untuk koruptor gitu. Apa aja tadi hukuman mati? Hukuman mati untuk koruptor. Terus Dewan Pengawas ya, Dewan Pengawas KPK. Apalagi tadi mungkin yang lain bisa bantu. Tambahan Mbak mungkin ditambahkan ya untuk penyadapan KPK gitu kan, itu kan privasi orang juga kan gitu Mbak. Yang terkait KPK bisa nggak menyadap telepon genggam kita gitu Mbak. Apa sih namanya itu? Iya, apa sih namanya? Iya, emang sebenarnya diatur sih itu di undang-undangnya, tapi saya lupa namanya apa. Ini mungkin bisa tambah juga soal remisi masa hukuman koruptor. Pemotongan masa hukuman ya, Mas. Ya, pengurangan masa hukuman koruptor itu. Ya. Kalau remisi itu sifatnya menanggulangi korupsi nggak atau enggak sih sebenarnya? Enggak ya. Ya ini mau meluruskan dulu ini yang mau difokuskan isu-isunya tentang penanggulangan korupsi kah atau nggak masuk sih itu kalau remisi ini lebih ke hukumannya aja bukan penanggulangannya. Kalau remisi bukan hukuman dong berarti? Bukan remisi, topiknya hukuman korupsinya aja, bukan ini hukum terkait korupsi gitu maksudnya, bukan penanggulangan korupsi. Kalau gitu berarti dewan pengawasnya dihilangin? Iya, dewan pengawasnya dihilangin aja. Pengawasnya dihilangin, mungkin bisa diganti isu apa ya, penanggulangan soal
hukuman. Kalau Ini gitu headline-nya masukkan Mas Ardiansyah aja Iya, yang Mas David. tadi, yang pemiskinan ini apa namanya, koruptor. benar. Gimana apa? Headline-nya itu berarti bukan penanggulangan korupsi, berarti apa? Ya, penanggulangan korupsi aja, dewan pengawasnya dihapus, terus nanti diisi sama kemiskinan pelaku koruptornya. Sepakat dengan Mas Ardiansyah tadi. Pemiskinan koruptor. Atau ada redaksi kata yang bisa diubah gitu, lebih enak didengar. Iya, susunan kalimatnya itu. Ya gitu juga bisa. Mana? Kalau supplier tuh kayak import gitu kan? Mbak Rahmi kayaknya ini ya koneksinya ya. Kayak di sekitar lingkungan kerja dia gitu, yang akhirnya mendorong dia buat korupsi. Iya, ini putus-putus, sorry ya. Aku bantu di chat ya Mbak. Itu yang kedua itu. Nah, Dewan Pengawas diganti pemiskinan ya. Hukuman pemiskinan untuk koruptor, bagaimana kalimat yang enak? Gini aja kalimatnya, pemiskinan bagi koruptor, itu aja. Nah, itu juga bisa. Pemiskinan ya. Ya, bagi koruptor. Terus kalau remisi berarti diganti apa? Remisi masa hukuman. Kali ini apa tuh? Enggak. Iya, kayak gitu. Oh, ini apa namanya, dicabut hak politik. Pencabutan hak politik bagi koruptor. Lebih tepatnya pencabutan hak politik aja. Terlalu luas ya sebenarnya. Hak politik bagi koruptor. Terus mau berapa? Ya 3 aja. Kalau 3 aja. Cukup lah. Ya, pada akhirnya juga tahu sih yang mana yang jadi prioritas. Kenapa? Oke. Apa? Bentar. Udah menurut gua Satu pagi ini loh. tadi itu apa? Langsung aja ini nilai berapa? 4, 5, setuju 5 berapa orang setuju? Udah langsung bikin 5. Ngapain bikin begitu? Nah, mantap. Gitu. Kirain kamu kesini. Nggak ada dasarnya juga kan. Itu kenapa dikasih 4, kenapa dikasih 5? Nggak ada basisnya. Jadi Karena itu emang opini urgensinya. Terus salahnya di mana lagi menurut kamu? maksud gua yang emang Urgensinya itu strategi hukuman mati untuk koruptor sudah sangat urgen kah? Gimana teman-teman? Kalau sangat urgen berarti lebih. Oh iya. Ini kita ganti nih. Tadi kayak Kalau gitu. aku kayaknya Kok lo 3. kemunduran? 5 sih kalau hukuman mati. Serius Bar. Nih, kita edit nih. Ini ada bulannya di sini nih. Lalu masih Munduran sih. Lu udah bener tadi. A5 3. Berapa? Urgensi hukuman mati? 5. Ya, Enggak. menangin kan katanya tadi mau menangin hukuman mati untuk koruptor aja. Gimana terserah tapi. Jangan 5. Jangan. Kalau aku sih dari segi urgensinya kayaknya sih masih 3 nggak sih? Aku 3. Kita juga 3. Oke. Kalau urgensinya ya dari segi. Kalau dibandingin dua hal lainnya sebenarnya paling tinggi akan jadi hukuman mati sih yang paling impactful sih. Kalau dibandingin dua lainnya ya. Itu mungkin masuknya di S kalau soal pembandingan dampaknya. Kalau di urgensi. Iya, itu kayaknya bisa ini deh di S apa? Seriousness ya. Iya. Mendesak nggak sih untuk Atau mungkin growth kan dia ngomongin pengembangannya kan. Oke, berapa? Yang Gue keras. cek. ya siapa itu cek 3,5. nanggung. Bisa desimal ya.
Gimana kalau 4? Iya, so kalau emang kan kita mau menangin ini, ya udah taruh aja 4 gitu. Ya. Kalau Berarti emang mau dimenangin. sebagian orang anggap ini 4 gitu ya, sebagian besar. Tadi kita yang vote-vote. jawab 3 berarti dia nanti kontra itu. Jangan. Pemiskinan bagi koruptor. Pemiskinan bagi koruptor. Mekanismenya gimana kalau pemiskinan tuh? Apakah benar-benar disita hartanya? Iya. Itu disita atau gimana sih? Atau dia harus ganti rugi gitu? Apa gimana? Karena sekarang kalau aku lihat gitu ganti rugi disita. itu paling cuma berapa ratus juta gitu. Disita. Mengembalikan seluruh harta yang udah dikorupsikan. Ya, aku masih belum paham ini. Jadi kalau untuk pemiskinan ini emang semua hartanya disita, termasuk gitu. bukan dari hasil korupsinya juga disita. Tapi ada nggak sih yang beneran disita semuanya gitu? Soalnya selama ini kayaknya aku lihat kayak cuma ganti rugi. Nggak ada ya? Oh, di Indonesia belum ada. Ya kan? Kan hukum ketiga hukuman ini belum ada di Indonesia kan? Oh. Iya, orang masih ada yang bisa nyalonin jadi bupati. Makanya. Setahu gue saat ini di Indonesia koruptor paling pas ketangkep mereka cuma mengembalikan sebanyak kerugian negara sebanyak gitu nggak sih? Iya. Misalnya korupsi 2M ya udah balikin 2M. Kalau dia punya harta 10M ya udah 8M-nya aman gitu. Gitu nggak sih? Ya. Iya benar. Ada denda subsidiarnya. Ada ininya Mbak, aturannya Mbak. Ada aturan. Ada dasar benar. Tapi rata-rata nggak sebanyak 1M gitu Mbak. Rata-rata cuma ratusan juta sih. Iya, soalnya melalui persidangan lagi kan. Ada yang di undang-undang Tergantung putusan hakimnya juga kayaknya. Iya. Jadi nggak ada efek jeraknya sih kalau aku lihat. Nah, makanya itu di sini pemiskinan koruptor kita kasih angka berapa untuk urgensinya? 5. Ini baru 5 sih. 3. Kalau aku 5 loh. Oh, 5. Oke, boleh. Lalu yang lainnya gimana? Ini berdasarkan dari kata hati ya. Berdasarkan dari kata hati ya. Iya. Kalau hukuman mati terlalu menyalahi hak asasi manusia, asik. Ya, human rights pastinya. Nah, itu udah kontra. Iya, ini tim kontra udah ada. Mbak Tita, Mbak Gina. Udah kontra ya? Udah kelihatan ya. Cewek-cewek semua ya yang ngomong. Pakai hati. Oke, lanjut. Pencabutan hak politik. Urgensinya. Ini udah selayaknya dihapus sih. Kalau urgensi ya sebaiknya emang dia masuk di skor ini 5. 5 juga sih. Kalau mau diraba-raba untuk masa depan ada potensi dia ini mengulangi kembali. Kalau aku lihatnya justru nggak urgent banget sih, tapi bukan urgensi kan. Soalnya kalaupun dia dicabut hak politiknya, dia masih bisa jadi pengusaha. Masih bisa melakukan pekerjaan lainnya yang menguntungkan dia. Tapi kalau dia pengusaha, dia nggak mengkorupsi uang negara. Kalau dia tidak pengusaha, dia tidak mengkorupsi APBN. Ya, kalau kita bicara urgensi iya, kan dia korupsiin bisnisnya ya. Situasi saat ini kan, kalau poinnya urgensi. Belum tentu pengusaha nggak ngorupsi uang APBN loh. Kalau uang APBN-nya dibuat untuk perusahaannya dia gimana? Iya, benar. Juga sih. Ayo, Ada juga sih. Di bulan udah mencium bukan APBD dan lain-lain. Oke. Kalau urgensi sih urgensi kalau menurut aku urgensi kan mendesak gitu. Iya, kan? mendesak. Sepertinya iya, saya pikir sangat mendesak sih untuk diadakan ini pencabutan hak politik bagi koruptor di Indonesia. Karena banyak koruptor yang terpilih kembali kan. Iya. Boleh, bisa. Oke. Ini berdasarkan kata hati saya ya. Nggak bisa, nggak apa-apa Mas. Yang paling dangkal. Boleh. Nggak apa-apa Mas. Ini kan memang namanya beropini kan ya. Hukuman mati. Ujung-ujungnya hukuman mati untuk koruptor dimenangkan. Iya. Ternyata kita berubah pikiran berarti. Masuk seriusness paling berdampak. Seriusness. Dampaknya tuh serius nggak?
paling Berarti berdampak. serius sih siapa kalau ini mah. nih? Bagi siapa nih? Bagi koruptornya atau bagi Iya Bu. Bagi koruptornya sudah tiada, Mbak. ya benar juga. Bagi orang yang ngelihat sih. Tapi kayak Bagi keluarganya mungkin yang ditinggal mati dengan cap koruptor. Nah tuh gimana tuh pemulihan sosialnya gitu. Kan udah terlegitimate berarti tuh. Itu loh keluarganya siapa sih? Pak A. Yang apa sih? Yang itu loh yang dipidana mati korupsi gitu. Jadi udah di labeling ya Bang. labeling sosialnya nih yang agak susah pulih nih gitu. Kira-kira labeling sosial juga diperuntukkan bagi yang ditinggal nikah juga ya. Udah bercanda. Curhat. Iya kan? Iya. Supaya agak cair Bu. Soalnya udah jam setengah. Lagi 15 menit jam 3. Yes. Serius. Izin Saya rasa. Berarti sekarang variabel kita bukan untuk ATHG lagi kan ya? Bagaimana ya? Bukan untuk ancaman bla 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 kan? Bukan untuk ATHG kan sekarang? Benar Mas. Bukan kan? Iya. Cuman prioritas yang mau kita bahas aja ya? Iya benar. Oke. Soalnya kebalik. Seriusness 5. Iya 5 sih. Kemiskinan kalau nanti di apa namanya ada tulisan disita itu kan juga 4. Jadi labeling, social labeling juga tuh. Kalau kasusnya ke-up itu udah otomatis ada labelingnya. Cuma mungkin lebih membekas mana antara ketika dijatuhi hukuman mati sama kemiskinan ini tadi. Kemiskinan bagi koruptor nih justru dari ibu-ibu sosialita jadi nggak punya apa-apa itu malah kalau di sinetron-sinetron kan kayak ini tuh ntar ada pemisahan nggak sih antara kalau misalnya dia berkeluarga gitu yang diambil harta yang bersangkutan aja atau benar-benar keseluruhan harta keluarga? Semuanya yang terjadi di Janduk Japil yang dulu masalah IKTP itu ya kebetulan kan istrinya Pak Direkturnya itu kebetulan pegawai juga PNS juga di Kementerian Dalam Negeri itu rekeningnya juga dibekukan. Jadi dia nggak bisa ngambil gaji, nggak bisa ngambil tunjangan, nggak bisa ngambil apa semuanya. Tapi lucunya ketika itu Sekjen dan menterinya nggak kena tuh. Ya, berkebalikan dengan Kementerian Kesehatan. Ya, ketika korupsi pengadaan Alkes, menterinya kena, dirjennya, Sekjennya nggak kena. Ya, silahkan dipilih ya, silahkan ditinjau dan dikaji ya berdasarkan tinjauan-tinjauan tadi. Kira-kira untuk menentukan skornya, aduh, nggak usah susah-susah, nggak usah pusing-pusing. Berapa teman yang memilih itu aja? Ya, jadi nggak usah dipikirin. Iya, jangan terlalu pakai perasaan dan hati, capek loh nanti ya. Jadi teman-teman yang milih ini berapa orang masukkan, yang milih berapa orang, udah selesai. Beres. Jadi makanya ini saya ambilkan untuk tugas kelompok karena saya butuh data kuantitatifnya. Ya, urgent ini siapa yang bilang urgent? Berapa orang? Masukin, selesai. Ya seriousness yang yang growth-nya berapa orang yang ya udah selesai. Itu aja. Jadi jangan memandangnya atau melihatnya iya sesederhana itu kok. Enggak, jadi jangan dibikin berat ya. Itu. Jadi ini semuanya milih. Tapi positif sendiri tetap kayak gini. Ajuin angka, kalau setuju. Ya, gitu aja. Oke. Kemiskinan. Kalau seriusness sih. Kemiskinan bagi koruptor. 4. Berapa orang? Resen aja gitu. 4 berapa orang? 4. Yang 4. Nggak bisa resen saya. Maaf. 4, 1, 2. Apalagi nih? Kelvin. Ya, 4 aja. 5 aja. 4. Oke. Yang 5 kalah suara, mohon maaf ya. Soalnya kalau misalnya dikasih 5 kan
Jadi ketika mereka lihat yang koruptor yang dimiskinkan itu, jadi niat untuk korupsinya juga akan turun kayaknya. Iya, bisa juga. Bisa juga. Ada yang pengen 5 lagi? Ya, next, pencabutan hak politik bagi koruptor. Maaf ya, Mas Lul. Berapa orang yang milih 5? Nggak ada. 4. Serius? Nggak ada. 4. Aku 3. 3 juga. Ya udah, kalau 3 juga. Oke. Growth, hukuman mati. Ini maksudnya possibility-nya ke depannya akan Yes. Ya, 5 akan menanggulangi 5. Kemungkinan memburuk kalau tidak ditangani. Ya, berarti kan penting banget ya. Kalau tidak ditangani. Kemungkinan bagi koruptor 4 ya. 4 aja. 4. 5 aja. Ya, 4. Pencabutan hak politik 4 aja. 4 aja. Kok udah kelihatan banget ini ya? 14. Aduh, iya 14. 14, 9. Kok sama? 8, Aku salah ini 13. 13. Maaf. Sama kayak di atas tadi. 12. Nah, ini lebih rapi. 12, 13, 14. Kalau tadi 13, 12, 14. Yang tadi lebih natural. 1, 2, 3. Oke. Habis itu berarti yang kita bahas hukuman mati untuk koruptor. Kita cari bahan dulu masing-masing atau bagi dulu? Bagi dulu aja. Bagi dulu aja. Aku kontra ya. Saya juga kontra. Aku stop dulu ya ini ya. Kok kontra? Tadi kan aku udah langsung tulis aja di situ biar ada catatannya. Siapa yang kontra? Oh, atau gini aja. Biar nggak lupa nanti. Atau gini aja, yang kontra perempuannya, laki-lakinya yang pro, gimana? Aku Setuju, kontra. setuju. Atau dua laki-laki, dua perempuan pro, 2 laki-laki, 2 perempuan yang kontra. Kalau yang pro siapa jadinya? Ini Pro kayaknya Mas Kadafi pro deh. Gimana kalau gini aspirasi aja dulu? Ya benar, prefernya mungkin orang punya standing politiknya masing-masing kan. Ya biar nanti makin panas kan. Iya, biar seru. Saya kontra aja deh, Mas. Kontra siapa Mbak? Tita. Aku kontra ya Mbak. Miska. Oke. Pro yang katanya cowok-cowok nih pro. Mas Kadafi, pro apa kontra? Mas Aldianto pro ya? Saya pro juga pro. Tuh, Mas Aldianto pro, Mas Klari. Mas Klari? Nah. Juga. Kenapa Mas? Pro aja Mbak. Oh, Mas Klari juga. Klari, aduh lupa aku tulisannya gimana ya Mas ya? Rie. I. Saya kontra deh. R-nya 1 aja. Nah. Siapa lagi? Mas Ardiansyah ya tadi. Kontra. Ardiansyah kontra. Oke. Aduh, masih siapa lagi? Mas Kelvin apa tuh? Pro. Yalah aku pro aja. Mas Kelvin ya. Oke, kita tukeran Mas Ardiansyah. Oke. Sebentar. Udah nih. Udah teman-teman kayak gini? Ya. Oke. Aku copy juga ini di kolom chat ya. Atau kalau enggak itu di bagian lah yang mau dijelasin ketik di mana ya di WA juga nggak apa-apa.
Silahkan dicari. Dikasih waktu berapa menit Belum, ini Bang. nyari? M3 aja kali ya. Ini malah kayaknya kita udah lewat nih. Yo. Wow, saya sudah melihat ada pro dan sudah ada yang kontra. Ini apa akhirnya yang dipilih? Oh iya, maaf Bu. Akhirnya pemenang isunya itu, Bu, Hukuman mati koruptor. Oh, oke. Oke. Tapi nyatanya di kelompok ini ada yang kontra, Bu. Oke, hukuman mati koruptor. Ya nggak masalah. Kontra juga nggak apa-apa. Ini bukan masalah yang mana yang lebih benar ya, tapi kita melihatnya harus dari sudut pandang yang berbeda. Jadi bukan masalah siapa yang benar, siapa yang salah, tidak. Jadi kalau pro itu nanti sudut pandangnya itu dari tinjauan ekonomi seperti apa, itu harus jelas ya. Kenapa kok sampai itu harus jadi hukuman mati? Atau misalnya kayak yang kontra juga apa reasoningnya kok nggak perlu dihukum mati gitu loh. Itu yang sederhana itu sih sebenarnya. Jadi jangan dibikin berat, jangan dibikin pusing. Tinjauannya itu harus seimbang. Kenapa? Kalau satunya ngomong hukum, satunya juga harus ngomong hukum. Jadi biar nanti dasarnya sama-sama jelas gitu ya. Misalnya satunya lagi ngomong tinjauan secara ekonomi, satunya lagi juga secara ekonomi. Apa sih? Loh kan mereka kerugian negara sekian M Bu, atau sekian triliun misalnya. Ya, jadi dari sisi tinjauan ekonominya seperti itu. Gimana ya, ini kan masalah extraordinary crime yang namanya korupsi itu. Ya, kejahatan yang luar biasa. Nah, terus apa namanya? Silahkan nanti kontra silahkan pakai opening statement seperti apa, nanti juga dari masing-masing, lalu saya mulai debate-nya, silahkan nanti teman-teman saling melengkapi. Ya kontra itu kan bahasanya ya, tapi intinya teman-teman kenapa kok ada yang pro, ada yang kontra itu dilihat dari sisi mananya nih, kok bisa pro ya, atau dilihat dari sisi yang lain ternyata kontra, seperti itu. Oke, bisa kita mulai. Bulan, ya. Sebelumnya mohon izin Bu, saya mau tanya, ini apakah nanti untuk fishbone analisisnya itu menggunakan hukuman mati ini atau gimana Iya Bu? dong, sekalian aja, jadi nggak usah kerja 2 kali. Ya, gitu. Jadi yang digunakan untuk fishbone juga yang ini juga. Jadi biar teman-teman jadi tidak terlalu lelah lagi begitu. Yang sama aja, yang relate gitu. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Oke, sudah siap? Siapa yang mau opening statement untuk yang pro dulu deh? Silakan. Reasoningnya apa? Kenapa kok saya jadi part of tim yang pro gitu? Silakan. Yuk. Langsung. Silakan. Siapa dulu? Mohon maaf, lupa lagi. Yang pro tadi siapa aja? Ada V Aldianto, Clary, Kelvin, dan Rahmi. Aku ngerti itu nggak apa deh. Oke, silakan. Siapa yang mau opening statement terlebih dahulu? Silakan. Mau dikumpul jam berapa? Langsung ya? Ya, oke. Siap. Gak ada yang mau mulai, teman-teman. Belum cari bahannya, Mbak. Belum cari bahannya. Oke, itu yang kontra kita dulu. opening Yang statement silakan. gitu yang aja ya. Ayo udah yang pro dulu. Yang pro dulu aja ya, Bu ya. Mbak Yulia. Kita membuka dulu aja. Gitu. Oke. Kok saya deg-degan gitu. Tenang aja, tenang. Gimana? Silahkan, yuk. Mbak Yulia ya? Oke. Iya, atau Mas Kelvin yang mau ini nggak apa-apa sih. Gimana Mas? Yang berapi-api gitu Mbak loh. Gimana? Kan biasanya gitu ya. Saya apa Mas Kelvin? Lanjut. Oh lanjut, oke. Oke, terkait hukuman mati untuk koruptor ya, di sini saya memilih untuk pro. Kenapa? Dari tadi kita sudah membahas terkait korupsi.
bagaimana korupsi ini begitu merugikan negara seperti itu. Dan dampaknya luas, serta itu juga jangka panjang. Dari tadi saya juga baca di, maaf saya lupa situsnya ya, situs dari KPK, bahwa dampak dari korupsi ini itu tidak hanya ekonomi saja, tapi juga ada dampak secara sosial seperti itu. Ekonomi sudah jelas ya, kerugian negara. Kemudian untuk penanganan kemiskinan juga jadinya tidak optimal. Kenapa? Yang harusnya jadi hak-hak orang miskin dari segi pelayanan publik, akses pelayanan publik. Nah, itu semuanya sudah dikorupsi sehingga itu jadi terbatas. Nah, karena ini terbatas, akhirnya orang-orang yang kita katakanlah kurang mampu tidak bisa memperoleh haknya. Terus apa yang terjadi? Terjadilah tindak kriminalitas supaya bisa memperoleh uang untuk makan dan segala macam. Dan kriminalitas ini mengakibatkan apa? Akhirnya demoralisasi, moral orang-orang menurun, individualitas semakin meningkat, kepercayaan terhadap pemerintah menurun, bahkan kepercayaan masyarakat antar individu juga menurun. Seperti itu. Jadi kita yang harusnya di masyarakat ini bersatu malah saling tidak percaya karena dampak dari korupsi ini tadi. Masyarakat yang harusnya bergantung kepada pemerintah malah jadi berpikir, ujungnya kayak jadi korupsi juga lah. Supaya tidak diulang lagi. Sudah banyak gitu hukuman korupsi di Indonesia ini, tapi ujung-ujungnya tidak memberikan dampak jera. Supaya jera, kita sudah lihat ya kasusnya di negara lain gitu, hukuman mati ini memberikan dampak jera gitu. Karena itu saya pro untuk adanya hukuman mati bagi para koruptor. Terima kasih. Baik, berarti mungkin yang dikatakan Mbak Rahmi tadi mengatakan bahwa harus ada efek jerak nih. Ya, jadi kalau nggak ada efek jeraknya kayaknya nggak efektif juga gitu loh. Ngapain orang tetap aja setiap tahun itu ada aja yang baru tentang korupsi gitu ya, yang melakukannya begitu. Harus ada efek jerak karena kalau hukumannya cuma kurungan itu kayaknya kurang greget gitu ya, nggak ada efek apapun untuk teman-teman yang lain atau orang-orang yang lain itu untuk tidak melakukan korupsi begitu. Oke, tim pro silahkan. Untuk tim kontra opening statement. Bukan, ini contoh di modul. Oh, yang ini yang tim kontra silakan. Apa ini? Baik Bu, saya akan coba memberikan opening statement tentang ini tim kontra. Kalau untuk tim kontra terhadap hukuman mati, yang pertama pasti yang paling jelas adalah tentang HAM ya, karena salah satu HAM, bagian dari HAM itu adalah hak untuk hidup. Meskipun dia adalah seorang koruptor, pada awalnya dia tetap adalah seorang manusia dan manusia itu setara di depan hukum dan HAM. Terus yang kedua, jika koruptor diberikan hukuman mati, dia tidak bisa memperbaiki perbuatannya atau tidak sempat untuk merefleksikan apa yang pernah dia lakukan dia sebelumnya yang sudah merugikan banyak orang. Terus yang ketiga, negara-negara yang sudah menerapkan hukuman mati seperti Cina, ternyata indeks tingkat korupsinya pun masih tinggi. Sedangkan kita bandingkan dengan negara lain yang tidak menerapkan hukuman mati untuk para koruptor, buktinya angka peningkatan korupsinya masih baik-baik saja. Jadi tidak di sini statement saya adalah bahwa hukuman mati itu tidak maksud saya ini memang tidak menjadi gambaran ya bahwa hukuman mati pasti akan menyebabkan angka korupsi menjadi tinggi dan hukuman yang
koruptor yang tidak diberikan hukuman mati, angka korupsinya rendah, bukan gitu. Cuman hukuman mati tidak menjamin bahwa angka kasus korupsi di satu negara akan menurun, seperti itu, Bu. Kalau versinya tim kontra nih, intinya semua manusia itu pasti pernah berbuat kesalahan, jadi harus ada kesempatan kedua nih, gitu ya, supaya dia bisa memperbaiki diri, bisa merefleksikan apa yang sudah dia lakukan di kemudian hari, seperti itu ya. Dan toh juga nggak ada garansinya, nggak ada yang menjamin bahwa kalau sudah ada hukuman mati itu bikin para koruptor itu jerak gitu loh. Indeks prestasi korupsinya itu aja kadang-kadang negara yang tidak melakukan hukuman mati atau negara yang sudah melakukan hukuman mati pun juga masih banyak kok level korupsinya masih tinggi juga gitu loh. Terus apa dong kira-kira yang paling efektif agar orang mengatakan bahwa say no to corruption? Apa yang paling efektif nih kira-kira teman-teman? Silakan. Baik Bu, izin untuk melanjutkan. Jadi menurut saya salah satu langkah yang paling efektif adalah pemiskinan dari koruptor itu tadi, karena biasanya para politisi, para pejabat, pimpinan yang melakukan korupsi itu kan mereka ada teman-teman, kroninya, ada geng-geng tersendiri lah. Jadi jika satu orang tertangkap dan dilakukan pemiskinan, tidak hanya rekan-rekannya tadi yang mungkin akan jerak, keluarganya juga gitu kan, ada ketakutan tersendiri ketika tiba-tiba hartanya dibukukan, ketika mobil mewahnya diambil, ketika mereka harus membayar kerugian ke negara sekian misalnya. Menurut saya lebih ke situ, karena tiba-tiba standar hidupnya tiba-tiba langsung berubah, yang awalnya mungkin bisa menikmati semua fasilitas dengan mudah, tiba-tiba langsung gitu. Kenapa saya tidak setuju tadi dengan hukuman mati? Karena itu tidak ada efek jerahnya. Jadi orang tidak bisa melihat, oh kayak gini loh kalau kita korupsi gitu kan, karena ya udah kalau sudah mati ya sudah gitu, dilupakan gitu saja gitu sih Bu. Jadi kalau hukuman mati itu ya udah kan udah mati ya. Mau apain yang diurusin gitu loh. Kan udah mati juga orangnya gitu kan. Mau apa? Mau berharap dia ngapain gitu kan. Oke. Ya. Jadi pemiskinan ya solusinya berarti ya. Oke, silakan untuk tim pro. Ya, terima kasih Bu. Oh, ya silakan. Siapa nih? Siapa dulu nih? Kelvin dulu atau mau? Oh ya boleh. Siapa dulu? Ya, boleh. Oke, silakan. Silakan Mas. Iya, memang ya hukuman mati terhadap koruptor ini selalu disangkut pautkan dengan HAM. Itu di mana-mana itu pasti terjadi. Sebenarnya tidak serta-merta juga selalu melanggar HAM, karena di balik HAM itu ada kewajiban. Nah, hak-hak itu dipenuhi kalau sudah menjalankan kewajiban kayak gitu. Jadi secara lebih prinsipal lagi, menurut saya selalu protes di mana kenapa di dunia ini hanya ada hak asasi manusia ya? Kok tidak ada kewajiban-kewajiban luhur atau dasar dari seorang manusia itu ya begitu. Nah, menurut landasan berpikir utama saya tentang dikotomi HAM dengan korupsi dan hukuman mati ini adalah hal tersebut. Nah, kemudian apabila konteks dari menghukum mati ini juga bukan untuk membunuh ya, karena konteksnya adalah untuk memberikan efek jerah, terus untuk memberikan bagaimana perkembangan korupsi ini bisa dihentikan oleh negara. Pertama, efeknya itu adalah yang dibilang tadi, menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, sehingga pemerintah dengan dukungan masyarakat bisa juga untuk memberantas korupsi ini secara bergandengan. Itu. Terus secara hukum, sebenarnya hukuman mati juga tidak dilarang di Indonesia. Dari Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi pasal 2 ayat 2, di sana diakomodir kok bahwa untuk ancaman hukuman mati bisa dikaji kembali untuk diterapkan di Indonesia, seperti itu. Nah, untuk kemudian kenapa hukuman mati juga perlu untuk diterapkan di Indonesia? Kita sudah sama-sama tahu tadi bahwa
korupsi adalah tingkat kejahatan extraordinary. Kita juga sudah membuatkan grafik dan analisisnya tadi bahwa isu korupsi lebih prioritas nih dibanding dengan isu narkotika. Nah, di Indonesia untuk isu narkotika, penjahat, ya kejahatan narkoba itu sekarang sudah diterapkan hukuman mati. Nah, kenapa di isu korupsi yang kita semua sudah sepakat tadi adalah isu yang prioritas tidak diterapkan hukuman yang demikian seperti itu. Mungkin sebagai pengantar awal dulu dari saya ya. Oke. Ada yang mau menambah atau menyanggah atau apa, silahkan. Saya nih Bu. Silakan. Silakan Mbak Tita. Saya dari tim kontra. Menurut kelompok kami dari tim kontra ingin menanggapi apa yang statement yang sudah disampaikan oleh Mas Kelvin mengenai hak asasi manusia, bahwa sebenarnya dalam Undang-Undang Dasar 45 itu diatur mengenai hak asasi manusia pada pasal 28J ayat 1 yang mengandung setiap warga negara itu memiliki hak dan kewajiban di mana keduanya itu harus dihargai gitu. Artinya ketika kita menerapkan hukuman mati kepada koruptor, artinya kita sudah melanggar undang-undang dasar yang mana itu adalah dasar hukum dari negara kita. Itu yang pertama, Mas. Kemudian yang kedua, instead of menerapkan hukuman mati kepada koruptor, bagaimana kalau kita fokus kepada tindakan preventif untuk mengurangi angka korupsi di Indonesia gitu. Seperti yang sudah dilakukan oleh negara Finlandia, di mana negara ini merupakan salah satu dari 3 negara yang memiliki indeks persepsi korupsi terendah di dunia, di atas 85. Itu salah satunya adalah dengan melakukan debirokratisasi yang tujuannya itu adalah untuk memangkas kompleksitas birokrasi, kemudian menumbuhkan trust publik ke pemerintahnya sehingga layanannya menjadi bersih. Kemudian juga dari sejak dini juga bisa diajarkan kepada masyarakat untuk mengenal apa sih itu anti korupsi, segala macam praktik-praktik anti korupsi gitu. Jadi kalau dari saya sih lebih menekankan pada tindak preventif daripada kita melakukan hukuman mati kepada koruptor yang mana kita sendiri masih mempertanyakan sebenarnya efektivitas dari tindakan itu tuh apa gitu. Terima kasih dari saya. Silakan Bu. Oke, baik. Ada lagi yang menanggapi? Silakan. Ardiansyah kayaknya udah ancang-ancang mau ngomong nih. Enggak, Bu. Nunggu dari Poro dulu. Oke, baik. Kadafi mungkin silakan Mas Kadafi. Terima kasih Bu. Mungkin saya sepakat dengan tim kontra. Ada yang diatur terkait hak kehidupan setiap orang. Bukan hanya konstitusi kita atau undang-undang dasar kita yang mengatur itu. Ada juga Declaration of Universal of Human Rights juga diatur di situ, ada pasal 2, terus pasal terkait berkehidupan bagi setiap orang. Saya sepakat. Namun hal itu sangat relevan untuk diterapkan di Indonesia. The great punishment-nya yaitu hukuman mati. Berdasarkan yang saya dapatkan putusan nomor 4 Peraturan Undang-Undang 2019 Mahkamah Konstitusi itu dia mengatakan begini, jatuhkanlah hukuman kepada beberapa orang agar menjadi contoh kepada orang lain. Itu bisa kita ketahui bahwa korupsi itu benar-benar satu tindakan yang akibatnya sangat berdampak, skalanya besar dalam negara, keuangan negara, atau dari aspek-aspek yang ada di negara kita. Terus juga kalau pidana mati bukan lagi merupakan pidana pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus atau substitusi atau alternatif. Jadi berdasarkan
statement saya itu ada landasannya. Landasannya itu terkait dari putusan Mahkamah Konstitusi. Ya kurang lebih kayak gitu aja, Bu. The great punishment-nya yaitu hukuman mati bagi para koruptor. Kalau untuk kemiskinan, saya rasa itu juga salah satu alternatif untuk memberikan punishment kepada koruptornya. Tapi the great punishment-nya itu yang paling terbaik, saya rasa hukuman mati. Meskipun diatur di kesepakatan Declaration of Human Rights ataupun diatur oleh Undang-Undang Dasar kita yang pasal 28 itu. Oke, baik. Terima kasih Kak Davi. Ya, Bu. Oke, ada yang lain? Menanggapi, silakan. Siapa ini dulu nih? Menambahkan. Oke, dari dulu Pro, ya. Bu. Mau menambahkan juga, Bu. Salah satu salah satu butir Pancasila itu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warga, bagi seluruh rakyat Indonesia, Bu. Yes. Nah, bagaimana Indonesia ini sudah sejak merdeka sampai saat ini kita masih melihat kemiskinan di mana-mana, Bu. Kita masih melihat pengangguran di mana-mana. Nah, bagaimana kita mencapai cita-cita nasional ini, cita-cita negara ini itu mewujudkan keadilan sosial ketika kita juga masih melihat bahwa korupsi juga masih merajalela. Jadi alokasi anggaran yang harusnya diperuntukkan bagi penanggulangan kemiskinan, bagi untuk penanggulangan pengangguran itu rasanya dimakan habis oleh para koruptor, Bu. Kenapa saya setuju untuk koruptor ini dihukum mati? Karena ini kita merdeka ini sudah dari tahun 1945 loh. Jadi harusnya untuk mewujudkan rakyat Indonesia yang adil dan makmur itu harusnya sudah sangat lama kita raih. Tapi karena ini korupsi ini tetap ada dan dipelihara dan tidak diberikan efek jerah, maka kita juga bisa lihat dampaknya sekarang. Dan juga kita harus melihat ke depan, di masa depan untuk anak-anak kita. Ketika penerapan hukuman mati ini tidak dilaksanakan dari sekarang, kita juga akan menyesal nantinya ketika melihat anak-anak kita yang mungkin dana untuk pendidikan, harusnya bisa pendidikan gratis dari SD sampai perguruan tinggi itu bisa terrealisasi di beberapa tahun yang akan datang. Namun ketika koruptornya memiliki mindset bahwa kita paling tidak akan dihukum mati kok, maka ya akan korupsi terus koruptornya begitu. Mungkin begitu, Bu. Baik. Oke. Mbak Tita mau menyanggah atau apa nih? Silakan. Ya, saya mau menyanggah dari Mas Kleri ya. Ketika Mas Kleri tadi bicara mengenai kemiskinan. Pertanyaan saya kembali lagi nih ke tim Pro. Apakah ketika seseorang koruptor itu sudah dihukum mati, apakah kemudian sama dengan hartanya itu dikembalikan ke negara? Gitu. Kalau memang yang dipermasalahkan itu adalah memberikan efek jerah, kemudian mengembalikan kembali kekayaan negara yang sudah dirampas oleh koruptor, seperti yang dikatakan oleh Mas Kleri, maka opsi yang lebih baik adalah memiskinkan koruptor itu dan mengembalikan aset-aset yang diambilnya, dirampasnya dari hak masyarakat, dari hak rakyat Indonesia, kembali ke negara. Kemudian, berarti itu artinya lebih efektif daripada hukuman mati gitu. Kalau udah hukuman mati, udah orangnya ditembak mati atau orangnya digantung, selesai. Apakah itu menyelesaikan masalah kemiskinan itu? Nah, gitu sih, Mas. Oke, silakan Mbak Gina nih, udah angkat tangan nih. Yuk, monggo. Nambahin aja juga dari tim kontra. Tadi kan disinggung katanya hukuman mati itu adalah cara buat efek jerah ya. Nah, kalau menurut dari tim kontra, kenapa kalau misalnya buat efek jerah bukannya lebih jerah kalau misalnya dihukum seumur hidup dan perampasan aset ya? Karena kalau dihukum mati yang kayak tadi Mbak Tita bilang dan Mbak Meska bilang, orangnya udah mati, ya udah gitu kan. Mungkin orang-orang juga ada yang akan berpikiran, ya udah kalau kita korupsi hukuman mati selesai. Tapi kalau misalnya hukuman seumur hidup dan perampasan aset, menurut saya itu kayak
orang-orang kayak bakal lebih mikir lebih panjang lagi, dan itu akan lebih bikin jerak karena jadi penjara seumur hidup gitu, siapa yang mau gitu kan, sengsara seumur hidup. Itu tambahan gitu ya. Oke, waduh, semua angkat tangan nih jadinya nih ya. Oke, mulai seru. Baik. Coba Aldianto deh, pengen denger suaranya nih. Aldianto kayaknya belum pernah ngomong nih. Yuk, silakan. Terus kedengeran nggak, Pak? Halo? Ya, udah terdengar kok. Silakan. Ya, dengar jelas, Pak? Jelas. Oke, silakan. Ya, kalau tadi sih saya setuju pro sama korupsi sih. Supaya ini sih kan Indonesia tuh masih negara berkembang. Mungkin kalau korupsi dikurangin bakal jadi negara maju. Nah, itu salah satu jalan awalnya ya dengan hukuman mati sih, koruptor. Supaya sebagai simbol sih. Kan di pasal di Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 tuh ayat 2 tuh ada tuh, dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertutup, pidana mati dapat dijatuhkan. Nah, itu kan ada tuh yang menteri sosial tuh. Nah, saya harap sih itu terjadi sih, Bu. Karena sebagai simbol aja. Jadi awal permulaan bakal korupsi bakal berkurang. Oke, baik. Terima Kalau kasih kalau penjara seumur hidup sih kan lama, bisa dikurangi. Ada potensi ya, Mas? Iya. Ada potensi dapat gerasi, dapat yang lain-lain gitu ya. Oke, baik. Sip. Silakan. Siapa yang mau lanjutin nih? Aduh, siapa tadi aku nyimaknya jadi nggak fokus ini ya. Siapa yang angkat tangan duluan? Bang Kelvin, Kelvin, silakan. Ini tim pro ya. Headset. Oh iya, iya tetap memang kalau dari efektivitas hukuman menurut saya ini sudah sangat efektif ya apabila hukuman mati diterapkan. Nah, apabila itu kasusnya pencegahan kemiskinan, itu menurut saya nggak bisa emang dengan pemberantasan korupsi saja, karena banyak aspek-aspek lain dari segi kemiskinan ini yang perlu diperhatikan. Nah, kemudian apabila dimiskinkan saja, kenapa ya? Sebagian rakyat itu sudah tidak percaya sama hukuman yang kita tahulah bagaimana lincahnya seorang dalam tanda kutip politikus dalam mencari celah-celah untuk kehidupannya kayak gitu. Nah, yang di penjara saja bisa punya akses buat keluar kayak gitu kan, apalagi yang sudah yang tidak, yang masih dikasih celah juga sedikit pasti masih punya jalan keluar untuk beberapa trik-triknya kayak gitu. Nah, makanya hukuman mati ini sebenarnya menurut saya termasuk strategi untuk preventif juga di sini, karena sebagai simbol satu. Terus yang kedua, hukuman mati ini juga nggak semua terpidana dihukum mati, karena dengan level-level tertentu. Oke, dalam aspek misalnya di bawah itu dimiskinkan, oke boleh, tapi kan di sini masuknya ke dalam level yang lebih tinggi lagi seperti itu. Jadi menurut saya kalau misalnya hukuman mati ada di Indonesia, saya setuju aja, karena tidak begitu yang narkoba saja tidak begitu berbahaya seperti yang korupsi yang merembes kemana-mana bisa dihukum mati di Indonesia. Kenapa tidak dengan hukuman yang korupsi seperti itu? Oke, baik. Coba sekarang Ardiansyah nih. Mau menanggapi apa nih? Silahkan. Sebelumnya mau koreksi sedikit dulu mungkin. Kayak dari tadi pas ngebahas soal indeks persepsi korupsi, dibilangnya angka kecil itu lebih baik. Jadi karena itu sebenarnya keliru. Indeks persepsi korupsi semakin tinggi angkanya itu justru malah semakin baik. Karena semakin rendah angka indeks persepsinya, itu menggambarkan angka korupsi di sana masih tinggi. Dan yang indeks korupsinya paling rendah itu justru ada di negara-negara yang menerapkan hukuman mati. Dan berkebalikannya, yang indeks persepsinya tinggi berarti korupsi di sana lebih sedikit, itu negara tidak dengan hukuman mati. Kalau tadi bicaranya soal efek jera, ya karena mati, tidak, sebenarnya obrolan soal efek jera terhadap dia ya sudah selesai karena dia mati. Tapi ketika kita membicarakan efek jera, justru ya hukuman seperti pemiskinan dan pencabutan hak politik itu justru lebih berdampak.
kalau misalkan dibahas nanti dia bisa korupsi lagi atau segala macam menimbulkan ketakutan kepada yang lainnya, itu justru bisa dilakukan dengan pembatasan hak-hak atau akses dia untuk kembali korupsi berikutnya. Itu yang bisa dibatasi dengan dia tidak bisa ikut pemilihan lagi atau semacamnya. Itu yang lebih penting. Jadi menurut saya ketimbang hukuman mati yang lebih daripada ngomongin efek jera, itu lebih efek ketakutan yang timbul justru. Yang lebih penting itu malah preventifnya, pencegahan, penindakannya dengan hukuman tadi yang pemiskinan atau dan lain-lainnya. Tadi juga yang usul hukuman seumur hidup, dan tindakan setelah itu justru yang penting juga kayak pembatasan mereka untuk memiliki akses kembali untuk melakukan korupsi dan lain sebagainya. Dan biasanya kan orang-orang yang melakukan tindak korupsi itu sebenarnya mereka punya kepintaran sebetulnya di luar sifat mereka yang buruk untuk korup itu. Dan itu juga sebenarnya bisa berguna jika diberi hukuman tambahan seperti kerja sosial tanpa dibayar dengan kemampuan dan kompetensi yang mereka miliki. Saya rasa itu lebih berguna. Kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih Mas Ardiansyah. Ayo, Mas Muhammad Kadafi mau ngomong apa nih? Mau nambahin apa? Maaf Bu, boleh menanggapi sebelumnya? Ini kamu siapa ya? Tuh. Oke, Yulia Rami. Oke, silakan. Saya nggak bisa raise hand Bu. Oh iya. Oke, justru tadi mau saya langsung nanggapin aja ya Mas Ardiansyah ya. Justru tadi Mas bilang ya, koruptor ini sebenarnya orang pinter-pinter. Jadi kalaupun akses mereka dibatasi, bukan berarti mereka nggak bisa ngapa-ngapain Mas. Karena mereka tidak harus bergerak sendiri, gitu. Nah, jadi selagi mereka hidup, otak mereka masih bekerja, mereka bisa ngelakuin apa aja, gitu. Itu sih menurut saya ya. Nah, kemudian kalau kita bicara soal kemanusiaan nih, ya orang koruptor harus dikasih hak lagi ya. Kayak tadi sebenarnya yang Mas Kelvin bilang, hukuman mati itu nggak harus korupsi mati, nggak. Kita lihat juga tingkat keparahannya seperti itu. Nah, kembali deh kita lihat lagi dampak dari korupsi ini. Mungkin teman-teman ya, kalau kita hidup di Jakarta, kita nggak akan ngeh nih bagaimana infrastruktur jalan dan bla 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 di Jakarta ini tuh udah oke-oke aja gitu. Coba lihat ke daerah-daerah ya. Berapa orang, berapa nyawa meninggal itu cuma perkara jalan berlobang atau tiba-tiba jembatan ambruk segala macam, itu toh korbannya juga nyawa sih kalau saya bilang. Jadi kalau mendasarkan itu ke kemanusiaan, menurut saya tidak masalah dengan hukuman mati ini, karena toh perbuatan mereka juga lebih keji seperti itu. Jadi keji dibalas keji ya. Perbuatan yang kejam harus dibalas dengan kekejaman pula nih. Orang dia juga kejam kok sama orang, kenapa hukum harus gak kejam gitu sama dia gitu. Oke, siapa nih? Oke, tegas. Oke, baik. Oke, silakan. Siapa nih? Kadafi dulu atau Kelvin dulu nih? Mas Kadafi. Ya. Terima kasih Mas, terima kasih Bu. Mungkin saya coba menambahkan dari aspek dampak dari korupsi tersebut di lingkungan pemerintahan atau birokrasi. Itu saya pikir sangat berbahaya. Ada pernah buku yang saya baca, itu judulnya Mengapa Negara Gagal, atau di Inggriskan itu Why Nation Fail, The Origin of Power, Prosperity, and Poverty. Itu menjelaskan bagaimana runtuhnya sebuah negara karena ada kleptokrasi atau politik ekstraktif yang dikawinkan oleh kebijakan ekonomi ekstraktif. Jadi di antara dua itu akhirnya yang berimbas bukan hanya masyarakatnya, bahkan negaranya sendiri. Itu yang kami takutkan, daripada korupsi itu diberikan lahan dalam arti mereka tidak diberikan the great punishment. Kembali lagi daripada perkataan saya tadi atau statement saya, the great punishment is murder, atau bukan pembunuhan sih, hukuman mati. Iya. Okay. Baik. Gitu ya. Dampak daripada ini dampaknya itu nggak cuma masalah secara person to person atau kepada manusia begitu ya, tetapi ini apalagi yang menggoyangkan sistem sebuah negara begitu kan. Iya, apalagi yang mempunyai jabatan-jabatan yang bisa dikatakan vital seperti presiden,
seperti contoh ini Venezuela presidennya, dia meraup korupsi itu luar biasa. Di Argentina pun juga seperti itu. Bahkan di negara-negara yang bisa dibilang masih berkembang, akhirnya baru mau berkembang, akhirnya dia runtuh dari sistem politiknya, sistem ketatanegaraannya, dan sistem keamanannya, akhirnya mereka jatuh atau downfall. Itu yang kami takutkan. Kalau misalkan korupsi itu tidak diberikan efek jerah. Betul. Maksudnya tergantung dari tingkat levelnya lagi sih. Kalau tingkat levelnya masih receh, itu masih bisa kita carikan alternatif. Kan udah diatur oleh undang-undang. Ya, besarannya ya. Intinya apa yang kami perjuangkan dalam arti statement kami itu ada landasannya. Oke. Seperti kata Hobbes, Homo homini lupus, bellum omnium contra omnes. Manusia itu adalah serigala, tapi adanya suatu negara itu untuk menaungi si manusianya. Jika negaranya itu menjadi serigala, bagaimana si manusia di dalamnya, masyarakatnya mau jadi apa? Itu mengapa kami mempertahankan argumentasi kita untuk tetap pro hukuman mati. Mungkin itu dari kami. Baik, terima kasih Kak Davi. Siapa dulu nih? Kevin dulu atau Tita dulu yang mau menanggapi, silakan. Yang kontra dulu, biar yang kontra dulu. Oke, baik. Silakan dulu, Kevin juga nggak apa-apa, biar memperkuat statementnya Mas Kak Davi dulu. Oke, siapa dulu nih akhirnya? Aduh. Ya, Bang Kevin dulu silakan. Iya, sebenarnya kalau saya baca dari analisis dari tim kontra tadi ya, yang mempertanyakan itu kan tujuan diadakan hukuman matinya itu di sana kan poinnya. Makanya lahirlah pertentangan antara HAM atau hak manusia dalam sisi kemanusiaannya. Nah, sebenarnya dalam hukuman mati itu arahnya bukan ke sana. Dan efek jerahnya itu bukan buat dirinya sendiri. Karena rata-rata tindak pidana korupsi itu bukan dilakukan sendirian, tapi kadang-kadang sistemnya yang korupsi gitu loh. Tidak dia secara pribadi seperti itu. Nah, makanya tadi ada juga yang bilang bahwa hukuman mati itu adalah contoh untuk yang lainnya. Nah, itu benar juga itu. Mungkin itu aja. Jadi tujuannya bukan untuk menghilangkan nyawa seseorang, tapi untuk menegakkan keadilan dan bagaimana hak-hak manusia yang lainnya yang lebih banyak itu diprioritaskan daripada nyawa satu orang yang sudah jelas melakukan tindak pidana korupsi. Oke, silakan Mbak Tita. Yuk, ditanggapi. Oke Bu, sebenarnya tadi saya mau merefer ke pernyataan dari Mas Kelvin ini. Sebenarnya kan Mas Kelvin ini kan tim pro. Cuman tadi ada satu statementnya Mas Kelvin ini bilang bahwa korupsi, hukuman mati bagi koruptor itu adalah sebuah tindakan preventif. Nah, yang namanya tindakan preventif itu Mas dilakukan sebelum korupsi itu terjadi. Berarti seharusnya ketika Mas bilang tindakan preventif itu artinya adalah hal-hal lain atau hal-hal yang sifatnya memagari agar tidak terjadi tindakan korupsi. Berarti kan artinya dalam hal ini Mas ini tidak kuat gitu loh bilangnya, tidak strong gitu statementnya gitu. Dan saya kembali lagi merefer kalau salah satu yang menjadi poin penting ketika kita menanggulangi korupsi itu adalah bagaimana caranya kita tuh membuilding sistem anti korupsi itu. Nah, salah satunya yang tadi saya dan juga Mas Ardiansyah pernah sudah sampaikan bahwa salah satunya tidak dengan memperbaiki sistem pemerintahan, kemudian memperbaiki sistem hukum, gitu. Instead of hanya dengan menjatuhi hukuman mati, gitu. Lagi pula tadi juga Mbak Rahmi juga sudah sempat menyampaikan kalau ternyata di luar hukuman mati itu ada alternatif lain yang bisa diterapkan ketika tindakan korupsi itu terjadi, gitu. Jadi kan artinya secara tidak langsung dari tim pro itu membenarkan bahwa ketika terjadi korupsi tidak hanya tindakan hukuman mati itu tidak bisa dibilang
satu-satunya cara yang efektif untuk menanggulangi korupsi itu. Terima kasih. Oke, baik. Siapa nih? Mas Ardiansyah, silakan coba gimana? Boleh izin, Bu? Silakan. Oh, Kelvin ya, Bu. Maaf. Kelvin dulu ya. Oke, silakan. Karena disebut barusan nih. Silakan, Mas. Oke. Iya, kalau secara teorikal mungkin bukan preventif, tapi apabila kita lihat advance-nya lagi, hukuman itu bisa menjadi preventif buat yang lainnya, seperti itu. Memang bukan buat dirinya sendiri. Makanya saya bilang tadi, hukuman mati ini bukan hanya untuk kita membunuh pelaku koruptor itu, tapi untuk meyakinkan orang lain supaya tidak melakukan tindakan tercela tersebut, begitu loh. Maka di sana saya sebut hukuman ini menjadi suatu tindakan preventif untuk orang-orang yang lainnya, bukan buat dirinya sendiri. Nah, kalau terus dari tim pro, apalagi Mbak Tita, ini seolah-olah kita tidak bicara tentang pembinaan dan pengawasan kalau untuk tim pro ya. Soalnya kalau pembinaan dan pengawasan itu beda lagi. Ini adalah sudah jelas-jelas terpidana koruptor. Dia sudah diputuskan oleh mahkamah dan oleh pengadilan bahwa dia telah bersalah, begitu loh. Apabila sekarang kita bicara preventif terhadap terpidana itu sudah terlambat sekali kalau bicaranya preventif. Makanya saya bilang preventif tadi bukan buat dirinya sendiri, tapi untuk orang-orang yang lainnya, seperti itu. Jadi hubungannya ke sana. Oke. Baik, silahkan. Siapa nih mau menanggapi lagi? Ardiansyah, silahkan. Ya Bu, mungkin kalau saya masukan aja Bu, kayak tadi dari tim pro, mungkin ketika mengulang-ulang bahayanya korupsi, kalau misalkan terus berjalan banyak dan segala macam, kalau ngomongin soal bahaya korupsi, ya kami yang kontra terhadap hukuman mati pun akan bersepakat. Jadi saya rasa untuk bahaya korupsi, dampaknya terhadap hancurnya negara dan lain-lainnya itu sudah bukan bahasan di sini, karena kita masih bersepakat terhadap hal itu. Nah, yang jadi bahasan kita di sini adalah hukuman mati terhadap koruptor. Terus kalau jadi argumen-argumennya tolong dibangun ya, tolong yakinkan, karena kalian pro, tolong yakinkan seberapa efektif itu nanti hukuman mati itu memberikan efek jera. Karena dari tadi itu belum banyak gitu kalau saya dengarnya. Terus kalau dibilang hukuman mati sebagai preventif terhadap yang lainnya, ya begitu juga hukuman kemiskinan dan segala macam itu, pembatasan hak politik itu juga akan memberi ketakutan bagi yang koruptor lainnya akan dihukum yang sama. Dan fakta di lapangan tadi soal indeks persepsi korupsi itu sudah jelas fakta yang nyata kalau hukuman mati itu tidak signifikan berdampak terhadap tingkat korupsi di negara itu. Jadi untuk apa kita mengorbankan suatu yang sudah pasti, yaitu hak hidup seseorang yang termasuk hak asasi paling tinggi, itu kan ada hal yang pasti. Itu yang kita hilangkan secara pasti untuk mencapai efek jera yang masih sebatas asumsi. Belum ada yang bisa memastikan itu, dan fakta di lapangan malah justru nggak begitu. Gitu aja sih. Oke, seberapa meyakinkan ya, berarti ya. Oke, silakan. Siapa dulu nih? Kelvin dulu atau Mbak Tita dulu? Izin Bu, saya cuma tepuk tangan. Oh iya, sorry, aku yang nggak lihat. Yo, mana Kelvin? Oh ini dia. Boleh, silakan. Ya, silakan. Mungkin gantian dulu, Bu. Hah? Ya, gantian dulu yang ngomongnya, Bu. Apa mau yang lain mungkin ada yang ditambahkan? Mas Aldi atau Mas Davi? Tidak ada ya? Tidak ada sih. Belum ada yang raise hand, makanya saya baru lihat Kelvin doang nih yang raise hand. Silakan. Oke, untuk skema hukuman ini kan sebenarnya yang tadi ya, kita tidak selalu menghukum mati semuanya. Terus kalau dibilang kita tidak preventif, iya pasti dari tadi kita tidak ada mengungkapkan bahwa tidak ada tindakan-tindakan preventif yang dilakukan seperti itu. Kan konteksnya tadi adalah pada level tertentu baru hukuman mati ini dilakukan seperti itu. Nah, apabila
misalnya ada alternatif lain, itu kan bahasannya beda lagi mungkin ya, karena kan bahasan kita sekarang ini adalah perlukah hukuman mati dilakukan di Indonesia, seperti itu kan, bagi terpidana koruptor. Ya itu sih kuncinya, seperti itu. Jadi sepertinya kalau misalnya alternatif kayak pembinaan dan lain-lain itu memang sudah wajib dilakukan, seperti itu. Oke, baik. Ada lagi yang akan menanggapi? Oh, Clarice, silahkan. Begini, teman-teman, saya pro ini koruptor itu harus dihukum mati juga, karena ini juga menyangkut masalah keteladanan. Jadi ini perilaku korupsi ini kan dilakukan dan juga secara sadar oleh koruptornya. Jadi tidak mungkin dia secara tidak sadar melakukan tindak korupsi ini. Dan juga ini yang melakukan korupsi ini adalah tentunya orang-orang yang memiliki kekuasaan, memiliki jabatan, yang notabene-nya adalah yang harusnya memberikan teladan bagi generasi-generasi yang akan datang dan juga bagi masyarakat yang dipimpinnya, seperti itu. Sehingga ketika ketika koruptor ini dibebaskan begitu saja, hanya dimiskinkan dan hanya mungkin diberikan hukuman yang tidak terlalu berat itu, maka memunculkan pandangan bahwa bagi generasi yang akan datang bahwa ternyata bisa kok kita korupsi nantinya, begitu. Nah, jadi masa ini juga mempengaruhi, maksudnya adalah keteladanan dari pemimpin yang sudah dipercayakan oleh negara, begitu. Maksudnya bagaimana anak-anak cucu kita nantinya yang akan memimpin negara melihat, begitu. Jadi ketika dari sekarang hukuman ini sudah diterapkan, maka akan membuat kita secara sadar akan takut, akan merasa bersalah jika kita melakukan korupsi. Seperti itu, Bu. Oke. Baik, jadi ini efeknya mungkin jangka panjang. Dampaknya nggak bisa terlihat 1-2 tahun setelah itu gitu ya. Mungkin efeknya jangka panjang, jadi nanti agar next generation itu bisa melihat, ada contohnya begitu. Oke, ada lagi tanggapan? Ini Kevin angkat tangan lagi atau masih yang tadi belum diturunin? Oh, aku udah diturunin. Oke. Oke, sudah? Tidak ada lagi yang sudah menanggapi? Atau sulit menemukan titik temu di antara dua kubu ini, antara pro dan juga kontra, begitu ya. Baik, intinya apapun yang sedang terjadi, apapun kebijakan atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu pasti akan ada pro dan akan ada yang kontra. Itu udah pasti akan seiring sejalan, begitu ya. Tidak, karena apa? Ketika membuat suatu peraturan atau kebijakan itu pasti tidak bisa memenuhi kepuasan semua pihak, begitu ya. Baik misalnya dalam posisi orang yang melakukan atau mungkin di luar itu. Nah, intinya untuk penanggulangan korupsi ini sih yang jelas dan pasti memang dari mulai preventifnya saat dijalankannya mulai penyidikan sampai dengan pengadilan maupun setelah itu tuh harus berjalan berkesinambungan. Ya, jangan sampai ini pencegahan di awal itu udah luar biasa tetapi pelaksanaannya melempem. Lebih kacau lagi kalau pelaksanaan preventifnya udah luar biasa, KPK juga sudah bekerja keras, endingnya nih ya ketika di pengadilan tipikor, hakim memutuskan hal yang mungkin unbelievable ya, di luar prediksi kita gitu. Waduh, ini udah kayak begini dikawal sedemikian rupa begitu. Karena mungkin ada pertimbangan-pertimbangan yang lain, misalnya pertimbangan politik, pertimbangan stabilitas negara dan sebagainya. Ya, jadi
kalau ngomongin bagaimana sebaiknya, bagaimana idealnya, ya pasti yang namanya kondisi ideal itu semuanya serba baik ya, pengennya begitu. Tetapi bagaimana kita bersama-sama mulai dari diri kita sendiri dulu deh. Kita akan sulit berubah orang lain sih. Yang paling mudah dirubah adalah kita dulu nih, as a personal gitu ya, secara individu. Karena tadi ketika kita menganalisis isu tadi di awal itu kan person, lalu dia punya punya family, lalu dia punya culture dan juga society-nya dia punya lingkungan terdekatnya dia begitu. Lalu nanti bisa berdampak secara global atau secara lebih besar lagi skopnya begitu. Jadi memang nggak bisa segala sesuatu itu dimulai dari bagaimana kita bisa merubah orang lain gitu. Jadi awalnya memang ya bagaimana kita dulu nih as a personal kita mau punya kemampuan ya dan kemauan gitu ya untuk melakukan hal tersebut. Ya, itu yang menjadi concern-nya, yang menjadi yang menjadi cikal bakal atau yang mungkin bisa menjadi poin awal ya, starting point buat kita ya. Kalau nggak pengen ini tambah banyak kasusnya ya, kita sekarang nih harus mulai jaga-jaga gitu ya. Apalagi dalam birokrasi ini nanti teman-teman nemuin deh bagaimana bentuknya ya, mau kecil mau besar mau apa, nanti teman-teman akan menemui. Saya nggak akan banyak ngomong karena sama-sama udah nyemplung di birokrasi, nanti teman-teman akan menemui dan merasakan. Nah, silakan nanti teman-teman bersikap bijak ya, bagaimana teman-teman nanti harus bersikap ya, bagaimana menanggapinya, nanti teman-teman akan rasakan sendiri ya, seperti itu. Saya harus di mana nih, dalam posisi yang seperti apa nih begitu untuk masalah korupsi. Oke, ini ini kalau diterusin sih sampai jam 5 sore juga nggak kelar sih kayaknya ini ya. Karena diskusi ini sudah mulai menghangat begitu. Sementara kita terbatas oleh waktu. Dan saya ingatkan kembali untuk asinkronus yang selanjutnya tugasnya teman-teman di asinkronus 5 dan 6. Saya sudah share di WhatsApp dan juga saya sudah share di grup di chat Zoom seperti itu. Jadi teman-teman nanti bisa melihat. Nah, besok itu kan sikap perilaku nih. Untuk sinkronusnya. Nanti saya akan share PowerPoint-nya besok itu ketika sinkronus sikap perilaku tuh ngapain aja begitu. Jadi teman-teman bisa mempelajari terlebih dahulu karena besok itu kan sinkronus bintang 2 kalau nggak salah. Jadi nanti kelas A5 ya. A5 nanti akan bergabung dengan kelas A5 yang lain di dalam kelompok lain begitu ya. Nanti akan diberikan penjelasan di awal, tugasnya mau ngapain aja, nanti itu insya Allah akan berlangsung bareng. Ya, jadi teman-teman akan mendapatkan sinkronus dulu di awal semuanya, lalu mendapatkan asinkronusnya setelah itu begitu. Jadi agak nggak cukup worried ya karena ketemu di sinkronus terlebih dahulu. Nah, tapi kalau mau berjaga-jaga, mau nyicil terus silahkan boleh. Tapi kan ini baru diselesaikan dulu nih, yang tugas tadi 3 sama 4 ini. Ya, silakan diselesaikan terlebih dahulu. Nanti segera diupload. Saya sudah sampaikan untuk tugas selanjutnya seperti apa. Nanti kalau ada yang mungkin kurang jelas apa segala macam, boleh ditanyakan seperti itu. Karena besok kita akan nggak sama saya sih kayaknya besok ya A5. Mungkin sama pengajarnya. Karena besok saya masuk di kelas A1 kalau nggak salah. Itu jadi nanti bisa ditanyakan, bisa perjelas lagi hal-hal apa yang mungkin membuat teman-teman masih gamang atau masih belum jelas seperti itu. Oke, saya tutup sesi pada sore hari ini. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Diskusi yang hangat, cenderung panas ya untuk sore hari ini begitu. Terima kasih atas atensi teman-teman yang luar biasa. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dari kata-kata saya atau dari sikap saya yang mungkin tidak berkenan di hati teman-teman. Saya mohon maaf. Terima kasih untuk sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu. Terima kasih, Bu. Nah, saya izin live ya. Iya, Bu. Kita lanjut pembahasan yang tadi aja kali. Gimana? Nah, tadi aku tanya Mbak Meiska sih, itu tabelnya yang terakhir itu langsung dimasukin aja ke dalam yang tadi kita buat sebelumnya atau udah tabel itu udah cukup gitu? Atau ternyata USG itu ternyata cuma tabel doang, nggak usah pakai kata-kata. Itu
Oh my god. Sedih nggak? Kita terlalu rajin. Yang lain gimana, Mbak? Ada teman guru yang punya Ya, apa-apa. Luar biasa. Iya. Oh, tetap dijelasin. Oh, biar kita Dengar kan? ya, Apa ya udah, kita nggak apa Mbak, kita masukin. tinggal tambahin aja nggak sih yang terakhir ini tadi? Tambahin. Iya, yang terakhir aja Di penjelasan. ceplokin gitu, ceplokin. iya, Ceplokin di akhir gitu. Kalau dari korupsi itu. berarti yang terakhir aja kan yang dipakai, yang pertama tadi nggak kepake berarti. Tetap aja Mbak. Yang nggak pertama nggak apa-apa. dipakai. Pakai aja Mbak. Biar Udah keringat darah dan air mata. iya loh, kita Capek banget itu. Aku kirim aja di WA ya. boleh Mbak. Bentar. Jadi bingung. Aku izin sebentar ya. Sardiansyah mau nanya Mas. Ya Mas. Iya Mas, kuis semalam yang agenda 1 itu, yang wawasan kebangsaan, itu Iya. dikerjain apa enggak? Oh, saya malah belum tahu Mas ada kuis. Ada yang di LMS Mas? Ada kuis. Ada kuis Nah, ya? 3 soal ya? 3 soal. Iya, yang 3 soal benar. Wah, tapi belum bisa kebuka semalam. Udah bisa. Udah bisa. Oh, udah bisa. Udah pada ngerjain. Belum. Aku udah kaget loh, maaf. Sama aku juga kaget. Itu masuk penilaian Guys, apa gimana? jangan lupa absen. Oh Jangan iya, lupa astaga. absen. Oh iya, astagfirullah. Oh iya, udah mau Thank Sampai you, jam thank 4 aja kan. Makasih udah diingatkan. Jangan lupa, ada aku juga baru buka sih. Sama Fishbone sekalian nggak? Iya, boleh sekalian. Yuk. Ayo. Biar kita habis ini pulang gitu, udah nggak bawa beban lagi. Setuju. Terima kasih. Wassalamualaikum. Mari kita tidak mempersulit Fishbone ini, teman-teman. Iya, mari. Siap. Bentar. Udah aku kirim ya. Bentar, aku mau absen dulu sebentar. Oke. Kuis ya. Bikin Fishbone-nya kita pakai apa nih? Apa ini? Bagaimana cara penghormatan terhadap lambang-lambang? Apa itu? Kuis yang itu, Mbak. Tapi nanti aja deh, kita ngerjain ini aja dulu. Mbak jangan bikin overthinking. Udah bisa diakses kan soalnya, aku juga baru buka kok, Mbak. Kalau tadi penyusup. Nggak apa-apa, Mas. Kalian kita diingetin, kalau nggak nanti kita skip. Oke. Fishbone diagram. Mbak Meska ada ininya, apa namanya, aplikasi yang kayak kemarin lagi nggak tuh? Ya, Mbak Meskanya. Bisa. Biasanya bisa kalau di sana. Di apa tuh? Master ya? mana? Iya. Berarti kita ngambil yang hukuman mati ya? Oh, Masih lanjut toh Bang? Masih dilanjut toh? Kirain udah. Masih dong. Saya belum ngerjain yang keempat juga. Enggak, Ya, tadi kan aku lihat diskusi soal itu. Oh, diskusi sama teman aku, bukan? Fishbone itu Ada kuis lagi ya Bang? aspeknya apa aja sih? Nah itu yang tadi apa ya? Pakai yang M itu ya, mesin ini. Nggak harus sih kayaknya, Mbak. Beda. Kemarin aku nemu ada yang Bebas, pakai Mbak. S juga gitu. Berarti yang USG udah ya? Apa belum? USG kita tinggal USG masukin. udah kita tinggal masukin aja. Yang video-video itu masih atau enggak ya kalau yang buat tugas sekarang? Video enggak kan? Hah? Video ini, kalau video yang ini saya yang rekam, nanti bisa langsung. Tanya Mas. Yang ini aja nanti yang saya upload di YouTube. Udah memenuhi kriteria juga sih sebenarnya. Soalnya tadi kan kita merancang ISG juga, walaupun tabel yang terakhir aja yang kita rancang di video ini. Apa gimana? Apa mau digabung sama video tadi? Siap. Kayaknya yang ini aja deh. Yang ini aja ya, Pak. Tadi durasinya nanti panjangan. Sesimpel mungkin aja. Ya. Tiba-tiba ingin berpikir simpel aja gitu pokoknya.
Tiba-tiba pengen cepet pulang. Kalau buat tugas besok itu gimana ya? Yang sinkronus 5, yang video pelaksana upacara. Itu kita perlu ngumpul nggak ya? Apa Itu gimana kelompok bikinnya? atau pribadi? Individu sepertinya Mas. Yang berbaris membacakan undang-undang dasar, terus juga jadi MC, kayaknya itu individu Mas. Pilih salah satu ya? Enggak. Oh, baris. Enggak. Sepertinya diakumulasikan dalam satu video Mas. Semuanya. Sepertinya. Yang saya tangkap sih. Tapi coba cross check lagi sama kemarin itu kan sempat keluar kan contohnya yang ini, yang upacara-upacara ini kayaknya di grup A5. Enggak banyak di YouTube kok, Mas, Mbak. Kan angkatan 27 IPDN itu pekan lalu mulai ini latsar. Jadi bisa kita namanya contohnya melalui mereka lah. Oh iya, individu ya. Kalau saya lihatnya individu Mbak, tapi Individu, tergantung lagi dari instruksi dari coach kita toh. Bu, tanyain aja Pak. Mas. Tanya aja Mbak. Ibu, maaf. Ini individu. Kalau asinkronus yang ke-6-nya, kelompok apa individu ya? Tidak tahu. Ya, membuat contoh laporan. Kewaspadaan dini itu apa ya? Kewaspadaan dini. Tapi dia nyuruh foto-foto, biasanya suruh foto-foto di kelompok. Maaf Mbak, Mas, kayaknya saya keliru ini Mas. Mbak, kalau menurut instruksinya Mbak Wulan itu disuruh pilih ya? Iya. Jadi pemimpin upacara. Oh ya, maaf. Kalau yang baris-barisnya enggak kan ya? Kayaknya ini ada 2 yang wajib tuh baris berbaris. Praktik peraturan baris berbaris atau petugas upacara di upload di mes. Oh, baris berbaris atau petugas upacara. Satunya itu opsional yang di bawah ya. Oh gitu. Upacara, pembaca. Atau gimana? Jadi petugas doa nggak sih? Iya, tinggal. Enakan ini ya. Apa namanya? Tapi pembaca Pancasila ya. Sama pembukaan. Enak doa Mas. Tanya atau itu bukannya kita milih salah satu mau sinyalnya apa sinyalku ya? Mau apa gitu? Ya hanya sinyalku nih. Udah nemu buat bikin fishbone atau pakai Excel aja? Halo? Oh ya, ada. Aku ada. Lupa. Ada apa tuh? Baru fishbone kan? Oh iya, fishbone-nya pakai apa ya? Oh, sama. Fishbone, measurement, manpower, method. Tunggu ya. Kayak tadi si ibu ngasih ya fishbone. Ini maka pakai material method man. Tapi ternyata kita itu udah nggak dijelasin materi lagi ya. Kira bakal ada materi. Individu. Aku nanya ya, kita cukup pilih salah satu saja, Bu. Jadi ini. Ya, harapan semoga cuma satu ya. Amin. Itu saja ya, Bu. Deg-degan nih yang mau nanya. Ini kan ya. Fishbone. Iya. Muncul ya? Muncul. Material tools man. Wah, nggak ada Yasir sama Mbak. Kita pakainya 4 ini aja kali ya? Nggak ada Yasir sama Mas Bayu, berarti sendirian nih kalau kebetulan.
Kayaknya boleh bebas sih Mbak Bebas, sebenarnya. Iya. Pakai apa? Yang aku nggak baca ini mempengaruhi dampak. Bentar. Kalau sumber daya aparatur. Oh ini mah beda. Itu udah dibalas sama bulan. Iya udah kok, udah clear itu, cuma pilih salah satu aja. Kita fishbone-nya mau SOS juga. Oh, iya dong, udah kan habis tapi. Kayaknya lebih cepat nggak sih pakai yang diiniin bulan? Boleh. Pakai apa tuh? Yang itu loh, metode, dia ada metode, main, tools, sama material. Tools sama material tuh beda apa sama ya? Sama sebenarnya Mbak. Mesin, tools, tapi bingungin ya. Tapi ini nggak sih, maksudnya kan ini kan, bentar, cause effect. Kenapa disuruh ini di close sama Mas ini? Gimana dong? Gak apa-apa, yang penting udah dapat ya rekamannya ya. Kita zoom lagi aja pakai sendiri. 55 detik tadi, 55 menit.